Bejaknya ngasuh nama bari ngahuapan anak segala. Kamana bapana teh? Beginilah ibu rumah tangga mah. Biasa bapak nama keur kuli neangan sabongkah berlian. Si Dede dihuapan naon eta? Tahu lagi nih ya hal-hal yang mungkin ini masih sangat-sangat kita masih awam lah untuk tahu lebih dalam gitu ya Sobat Fabers. Nah, talk show di Radio Berke FM tentunya kita punya tujuan dan fungsi untuk mendiseminasikan informasi kepada masyarakat luas juga meliterasi. So langsung aja Yola mau memperkenalkan narasumber Yola yang cantik sekali yang sudah hadir ya di studio Radio Berke FM. Ada Ibu Rida Rufaidah S Farm APT. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Yola. Selamat siang. Ya, ini kali pertama ya berarti ya. Iya betul. Ibu Rida talk show di Radio Berke FM. Betul, ini kali pertama. Baiklah, berarti nanti siang hari ini kita bakal banyak bincang-bincang ya Bu ya. Tentunya sharing-sharing untuk kita literasi nih masyarakat Ya, pendidik. Kemudian ada juga yang membersamai Ibu Rida yaitu Bapak Ahmad Kurnia STMAB ya. Nah beliau berdua ini merupakan pengawas farmasi dan makanan ahli muda di BP POM Serang seperti itu Sobat Fabers. Nah Sobat Fabers sebelum kita mulai ya ini kan kita tuh temanya adalah pentingnya membaca label informasi gizi, informasi nilai gizi untuk membatasi konsumsi GGL. Nah Sobat Fabers, untuk kalian nih yang biasa jajan atau biasa beli makanan olahan ataupun kemasan, masih ada gak sih yang aware harus melihat nih label nilai gizinya? Atau jangan-jangan langsung makan aja gitu ya Bu ya? Oke, bener banget bahwa setiap manusia itu pasti butuh nutrisi dari makanan yang dikonsumsi, termasuk juga gula, garam dan juga lemak. Tapi kita semua mungkin tidak juga begitu tahu bagaimana sih yang harus kita konsumsi, apakah jumlahnya sudah seimbang atau belum. Karena permasalahan yang paling sering dijumpai juga sekarang ini adalah ketidakseimbangan nutrisi Sobat Fabers, di mana itu menyebabkan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, stroke dan lain-lain. Di mana penyakit-penyakit itu adalah penyakit yang cukup membunuh masyarakat Indonesia, bahkan nilai sampai di atas 70% ya Bu ya. Jadi sekitar 36 juta jiwa per tahun nih yang mengalami kematian ya karena penyakit tidak menular ini, yang tentunya faktornya adalah dari pola hidup dan kurangnya aktivitas fisik serta yang tadi ketidakseimbangan nutrisi. Nah mungkin ini juga yang melatar belakangi ya BB POM Serang untuk mengedukasi masyarakat, tentunya supaya masyarakat lebih aware dan lebih tahu, nggak asal konsumsi makanan aja gitu ya. Ditambah lagi kita di zaman sekarang, setuju nggak sih Bu kalau zaman sekarang tuh makanan tuh makin nggak tentu ya, makin aneh ya, makin Mbak. aneh ya. Jadi nutrisinya benar-benar udah dipres banget ya dengan karena proses olahan masak yang berlapis-lapis panjang terus dan warnanya lain-lainnya. juga aneh-aneh. Warnanya aneh-aneh, junk food, fast food tuh udah di mana-mana ya. Oke, kalau gitu langsung aja nih Bu Rida, kita nggak berlama-lama sambil berjalannya waktu ya. Yola mau tanya nih Bu,
kan di awal kita mendengar istilah informasi nilai gizi. Bisa nggak sih dijelasin kepada audiens Radio Berkah FM apa sih informasi nilai gizi? Sejujurnya Yola juga nggak begitu paham ya, karena mungkin kita berasal dari basic yang berbeda seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Ini saya nyebutnya apa ya Mbak Yola ke pendengar ini? Pendengar Radio Berkah FM kita sebutnya Sobat Fabers. Oh, Sobat Fabers ya. Apa Ya. tuh singkatannya? Fans berkah. Oh, fans Iya. berkah. Iya. Jadi tadi kan kita sudah nyinggung nih tema talk show kita hari ini tentang informasi nilai gizi dan konsumsi batasan gula, garam dan lemak. Nah, sebenarnya informasi nilai gizi itu apa sih? Informasi nilai gizi itu adalah daftar kandungan dari zat gizi dan non gizi yang biasanya tercantum di pangan olahan, di labelnya pangan olahan nih. Kalau misalnya Sobat Fabers ngelihat entah di bagian belakang atau di depan berapa itu suka ada tabel yang judulnya tuh informasi nilai gizi. Ya, kalau misalnya perhatikan ketika membeli pangan tuh biasanya di setiap labelnya tuh pasti ada itu. Nah, itu tuh adalah jumlah kandungan zat gizi dan non gizi yang ada di sana. Jadi di sana bisa kita lihat nih berapa kalori yang kita konsumsi, terus ada apa aja di sana. Itu semua tercantum dalam informasi nilai gizi itu. Tapi kebanyakan masyarakat itu malas membaca. Saya pun seperti itu sebenarnya ya awalnya kalau nggak tahu gitu. Padahal sebenarnya perusahaan-perusahaan makanan, produsen-produsen makanan itu sudah mendeskripsikan si kandungan gizi dari produk itu sedemikian rupa di sana. Iya, baik. Gitu. Dengan detail ya tentunya. Betul, ya Baik. itu adalah informasi nilai gizi. Baik, disitulah kita bisa tahu berapa sih jumlah asupan nutrisi yang mungkin kita konsumsi dari makanan itu. Betul. Berapa jumlah lemaknya, garamnya, gulanya, seperti dan kandungan-kandungan yang lain. Betul. Oke, lalu apa sih Bu hubungannya dengan gula, garam, dan lemak nih? Nah, sebenarnya nih ada satu informasi yang penting dari informasi nilai gizi itu. Jadi di situ di informasi nilai gizi itu tercantum nih berapa takaran saji yang pertama kali. Nah, kalau Mbak Yola nih kalau jajan biasanya itu suka misal ciki besar itu suka baca-baca nggak di belakangnya berapa banyak takaran sajinya. Nah, hanya sekilas aja gitu. Ya, biasanya kita ini kayaknya enak ya langsung makan gitu sampai habis. Nah, di informasi nilai gizi itu ada yang namanya takaran saji. Jadi itu adalah jumlah pangan olahan yang wajar dikonsumsi dalam satu kali makan. Itu tergantung dari berat atau besarnya si produk pangan tersebut. Jadi nggak semuanya bisa dihabiskan dalam satu waktu. Oh gitu. Betul. Jadi misalnya kayak snack yang dalam satu wadah itu nggak bisa dihabisin dalam satu waktu. Betul, tergantung Waduh, dari salah dong selama ini. Karena selama ini kalau makan langsung dihabiskan ya, kalau bisa ya. Okay. Awalnya saya pun seperti itu sama. Kita kan enak nih makanannya snack gurih nih, tiba-tiba langsung aja dimakan dalam satu kemasan meskipun itu kemasannya cukup besar. Kalau memang yang kemasannya kecil itu biasanya memang ada tulisan tuh 1 takaran saji per sekali makan atau berapa gram yang disarankan untuk sekali makan takaran saji. Nah, kalau memang itu untuk 1 takaran saji itu berarti memang boleh dihabiskan dalam satu kali. Tapi kalau itu ada 2 atau 3 itu berarti harus dibagi. Entah makannya dibagi menjadi 3 kali atau dibagi ke 3 orang. Jadi sharing ke teman-teman, betul. Ya, yang penting dalam satu packaging itu nggak bisa dimakan dalam satu waktu, bisa di-sharing dengan 3 orang atau 3 kali makan. Boleh, itu dipilih. Nah, kemudian nanti itu juga di informasi nilai gizi itu ada energi total. Nah, jumlah energi total yang ada di informasi nilai gizi itu adalah yang tertera per 1 takaran saji. Jadi kalau tadi Mbak Yola misal nih, kalau saya makan 3 kali yang seharusnya dihabiskan dalam 3 kali, saya makan sekali. Berarti energinya dikali 3 tuh. Iya. Ya, seperti itu. Dan Terus itu udah kelebihan ya jumlah yang seharusnya kita konsumsi ya. Kemudian ada protein, informasi tentang karbohidrat yang ada di makanan dan vitamin, serta yang paling penting nih ada kandungan gula, garam dan lemak di informasi nilai gizi tersebut. Nah, kalau misalnya itu dihabiskan dalam langsung gitu 3 kali, berarti kan gula yang seharusnya cuma 1 kemasan itu dihabiskan berarti 3 kalinya. 3 kali. Betul. Oh iya, jadi ketidaktahuan itulah yang akhirnya menimbulkan resiko. Kadang-kadang kan resiko itu datang dari sebuah ketidaktahuan ya. Betul. Dan salah satunya ini. Dan Yola juga akhirnya baru tahu ya kalau ternyata
seperti ini. Betul. Ya, kalau misalnya kita nggak ada talk show seperti ini, kita nggak paham ya. Karena kalau untuk tahu masalah ini kan kita memang harus belajar sendiri gitu ya. Baik Sobat Fabers, terima kasih Ibu Rida. Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Tapi Bu, boleh nggak sih sedikit kasih, mumpung kita masih ada di pertanyaan yang ini ya. Gimana sih caranya supaya masyarakat tuh lebih apa sih mau gitu ya ngebaca, apakah dikasih warning dalam tulisan takaran saji? Mungkin gak sih kayak gitu? Menurut Bu Rida gimana? Atau memang ya emang kesadaran aja, harus awareness dari masyarakat aja, harus baca itu, harus tahu. Emang kalau di takaran saji memang sedetil itu ya? Ini harus dimakan untuk beberapa kali makan. Betul, sebenarnya sih itu balik lagi ke kebutuhannya individu ya. Kadang kan karena kita sebenarnya ada batasan konsumsi gula, garam dan lemak. Nah, yang diperbolehkan, yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Kalau lebih dari itu dalam jangka waktu yang panjang itu bisa menyebabkan berbahaya. Tadi penyakit-penyakit tadi. Iya, masalahnya juga ada di anak-anak. Kita tahu dong sendiri ya, Sobat Fabers, bahwa yang konsumsi cemilan-cemilan, kemasan, snack-snack semuanya rata-rata juga kebanyakan anak kecil. Sedangkan kita nggak, sebagai orang tua, kita nggak tahu nih kalau ternyata satu packaging itu boleh harus dimakan beberapa kali. Akhirnya anak kita kelebihan nutrisi. Makanya sekarang banyak kasus yang muda-muda penyakitnya sudah yang betul, agak mengerikan ya Sobat Fabers. Oke. Nah Sobat Faber, sebelum Yola move ke pertanyaan selanjutnya ya, yang nanti akan Yola tanyakan ke Ibu Rida, Yola mau buka dulu ya line telepon ke kalian. Mudah-mudahan Sobat Fabers ada yang respon dan bertanya langsung ke narasumber Yola siang hari ini. Untuk Sobat Fabers yang mau bertanya langsung, bisa langsung ke 0812 91 888 532. Jadi Sobat Fabers yang mau nanya langsung nih dengan praktisinya, jadi dijawab langsung dan dijawab secara komprehensif tentunya ya, sangat mendetail, bisa langsung di 0812 91 888 532. Oke, Bu Rida, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Jadi kita wajib ya baca informasi nilai gizi sebelum konsumsi produk olahan. Nah, karena ternyata anjuran batasan konsumsi produknya pun di sana tidak semua bisa langsung dikonsumsi. Oh, yang tadi sudah dijelaskan sedikit banyak ya untuk konsumsi gula. Baik. Bu, kalau gitu mungkin bisa dijelaskan lagi Bu sedikit mengenai untuk konsumsi gula, garam dan lemak itu batasan yang dianjurkan dalam seharinya, mungkin bisa lebih spesifik lagi berapa gram kalau untuk gula, untuk garam berapa gram, mungkin bisa silakan. Ya, jadi regulasi kami itu memang mewajibkan produsen-produsen itu menampilkan informasi nilai gizi di tempat yang mudah dibaca. Jadi memang sobat-sobat Fibers ini harus mau membaca informasi nilai gizi tersebut. Sebenarnya peletakan posisinya tuh sudah pas gitu, sudah di depan dan di belakang. Cuma memang kadang kita malas ya membaca itu untuk yang insight tadi. Untuk batasan konsumsi gula, garam dan lemak sendiri, untuk gula itu per hari anjuran dari Permenkes RI nomor 30 tahun 2013 itu adalah sebanyak 50 gram per hari maksimal. Betul. Maksimal 50 gram per hari. Atau setara dengan 4 sendok makan. Betul. Terus untuk garam sendiri itu kalau dalam bentuk natrium dia 2000 mg natrium, atau kalau dalam bentuk garam dapur 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Kemudian untuk lemak itu sebesar 67 gram per hari atau setara dengan 5 sendok makan. Nah, sebenarnya di informasi nilai gizi itu tuh Mbak Yola di sebelahnya itu ada persen angka kecukupan gizi. Jadi kalau misalnya di Mbak Yola konsumsi satu sajian dari snack salah satu gitu ya, itu di sebelahnya ada persen sudah memenuhi berapa persentase garam harian. Diukur dari normal ya, kecukupan yang normal. Memang kan itu disesuaikan dengan usia dan umur, tapi ini kita patok rata umur di general di yang normal seperti itu. Jadi kalau diperhatikan di informasi nilai gizi itu ada tercantum sudah memenuhi 70% garam misal, berarti nggak boleh tuh makan garam lebih banyak dari itu dari asupan lain. Berarti kalau jajan itu satu. Aduh. Begitu kalau gula pun seperti itu. Kalau minuman-minuman betul. betul. Ya, Bu. Baik,
Kalau biasanya sih Yola memang baca ya di table takaran saji di makanan kemasan itu ada kayak KKL gitu ya kalau nggak salah ya. Nah kita kan nggak paham nih Bu ya apa nih gitu kan, apalagi kita bukan orang kesehatan, baca aja tanpa kita tahu gitu. Nah, akhirnya sekarang kita tahu Sobat Fabers ya bahwa makan gula nggak lebih dari 50 gram per hari atau setara 4 sendok makan. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Betul. Jadi kalau udah minum minuman manis nih, kurangin nanti, jangan minum teh manis lagi. Jangan minum teh manis lagi. Jangan minum kopi gula manis lagi karena 50 gram sehari total semua yang kita konsumsi. Iya. Tapi 50 gram itu baik kita beraktivitas fisik yang banyak dengan tidak banyak beraktivitas fisik sama aja ya. Iya. Tetap hanya 50 gram itu. Dan ada batasan ini tertentu untuk individu yang memang punya penyakit tertentu seperti diabetes misalnya. Berarti kan memang harus dikurangi ya gulanya. Seperti itu. Atau kalau hipertensi berarti kan nggak boleh makan garam banyak-banyak. Nah makanya itu gunanya mengecek tuh informasi nilai gizi ini, kira-kira kalau saya konsumsi 1 takaran saji aman nggak ya? Kan kita sendiri yang tahu kita makan apa di hari itu gitu. Jadi disesuaikan dengan itu. Baik Bu. Sebetulnya kalau misalnya memang dia sudah punya penyakit tidak menular seperti diabetes ataupun hipertensi, baiknya memang menghindari ya Sobat Fabers. Ini bagi yang kita masih normal-normal nih. Masih badannya masih sehat gitu ya. Kalau misalnya kayak konsumsi minuman-minuman kemasan kayak gitu Bu, kita ambil contoh aja minuman kemasan yang berwarna di toko-toko retail itu mungkin banyak ya kandungan gulanya ya, dan itu memang nggak bisa sembarangan Sobat Fabers. Karena jangka panjangnya yang sangat berbahaya. Baik Bu Rida, kita sudah masuk ke pertanyaan yang ketiga. Yola mau cek dulu nih ya, ada nggak WhatsApp dan juga komentar di YouTube? Oh iya baik. Oke Sobat Fabers, terima kasih ya. Ini ada satu pertanyaan Bu Rida yang masuk ke line WhatsApp Radio Berkah FM. Yola bacain ya Sobat Faber. Selamat siang Berkah FM, saya Adi mau bertanya. Oke. Ya selamat siang Pak Adi. Apakah ada pengontrolan terhadap jajanan makanan di sekolah? Sebab banyak jajanan yang kurang higienis katanya Bu. Mungkin bisa langsung dijawab. Ini pertanyaan dari audiensi Radio Berkah FM Bapak Adi. Oke Pak Adi, langsung dijawab oleh narasumber Yola ya. Ibu Rida silakan Ibu. Ya, selamat siang Pak Adi. Izin langsung menjawab. Jadi kami dari Balai Besar POM di Serang punya yang namanya program nasional. Itu salah satunya adalah program untuk menciptakan kader-kader mandiri di sekolah-sekolah. Jadi kami turun ke sekolah, memang kami berpindah-pindah karena Banten itu luas ya Mbak Yola. Jadi untuk tahun ini kami di Lebak nih intervensinya. Ya betul. Jadi Banten seluruh Banten nih Bu, 8 kabupaten kota. Betul. Tahun lalu kami di Kabupaten Tangerang sama Kabupaten Pandeglang intervensi sekolahnya. Untuk tahun ini kami di Kabupaten Lebak. Nah kami menciptakan kader-kader di sekolah itu untuk secara mandiri membangun komunitasnya supaya higien sanitasi dari jajanan anak itu dijaga sama pihak sekolahnya, dan mungkin nanti si sekolah ini bisa mengimbaskan programnya, harapan kami ke sekolah-sekolah di sekitarnya. Kami kan sumber dayanya terbatas ya Mbak Yola, jadi kami minta bantuan nih sama pemirsa, sama para kader dan sama masyarakat supaya sama-sama menjaga nih keamanan pangannya selain kami turun langsung gitu. Baik. Nah sebetulnya ini tadi memang Yola mau tanya ya Bu ya. Apakah BPOM ini berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan ya, mungkin dengan adanya kader-kader gitu, seperti itu Bu? Kebetulan tadi sudah sempat disinggung sama Bu Rida masalah kader ya. Kita akan bertanya lebih lanjut masalah kader ini. Apakah itu ada koordinasinya dengan Dinas Kesehatan Bu mengenai ini? Dan kadernya itu untuk apa? Diperuntukkan untuk apa? Peran dan fungsinya? Silakan Bu. Jadi kami memang bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, salah satunya itu Dinas Kesehatan untuk area kesehatan, kemudian ada Dinas Pendidikan untuk sekolah, kemudian juga dengan pasar-pasar itu kami berkoordinasi untuk menciptakan kader. Nanti kami latih si kader ini dari sekolah, dari desa-desa, sama dari pasar untuk diberikan pengetahuan tentang keamanan pangannya. Nah setelah dia dapat ilmu yang cukup istilahnya ya tentang keamanan pangan, jadi dia bisa mengintervensi komunitasnya, baik itu di desa, baik itu di sekolah dan di pasar. Nah itu kan adalah garda terdepan ya
dari jajanan. Kalau pasar kita kalau mau masak pasti ke pasar dulu beli ya. Kalau penjual jajanan juga pasti ke pasar dulu. Nah, ketika pasarnya sudah kami lakukan pembinaan, harapan kami di situ dan diajarkan juga cara menguji, dan kami juga menguji test kit bahan berbahaya di sana. Jadi harapan kami di pasarnya sudah terjaga, turun-turun ke bawahnya lebih terjaga lagi. Sekolah pun seperti itu. Baik. Dan desa. Kalau gitu berapa banyak sih Bu kader yang sudah terbentuk di bawah pengawasan BPOM dan juga Dinas Kesehatan? Untuk lumayan banyak sih sepertinya. Mungkin kalau misal sekali intervensi ini di tahun ini kami ada 14 sekolah. 14 sekolah Iya, ya. dan di masing-masing itu ada kader junior dan ada kader senior. Itu minimal 10 orang ya, mungkin bisa dikalikan, jadi cukup banyak sih, sepertinya ratusan lebih gitu ya, istilahnya kayak tenggol. Baik, berarti BPOM dan juga Dinas Kesehatan tentunya sudah melakukan banyak upaya ya Bu ya. Betul. Untuk bisa mengintervensi yang ke bawah nih ya. Bagaimana mengedukasi masyarakat melalui kader di sekolah, kemudian di pasar, kemudian di desa-desa gitu. Bahkan ya. Dan kami itu sudah berjalan? Sudah berjalan dari tahun 2000, dari tahun 2011 itu kami programnya sudah ada. Oh, dari 2011 Bu ya. Baik. Dan intensnya memang itu tempatnya kan muter-muter ya, karena Banten itu luas tadi, balik lagi. Dan selain kader tadi, kami juga ada program inovasi yang memang turun jemput bola langsung ke Kremental. Minggu lalu kami ke CFD Pandeglang. Oh. Iya, namanya DIVA, drive-thru pengujian sampel pangan Kapan olahan. tuh? Minggu lalu. Iya. Minggu lalu di CFD baik. Pandeglang itu kami juga ngasih edukasi ke masyarakat. Boleh. Bahkan di masyarakat umum itu bisa membawa sampel sendiri. Saya jajan nih, ini jajanannya aman nggak ya? Itu bisa dibawa sendiri ke kami dan diujikan gratis. Diuji ya. Oh, berarti boleh dong ya. Nanti kalau misalnya Radio Berkah FM lagi ada event di Car Free Day Alun-Alun Pandeglang, kita bisa juga ajak BPOM Serang nih buat ngebut bareng. Karena kita biasanya kalau untuk Radio Berkah FM Bu, ketika ada event kita barengan dengan BPR, barengan dengan Awinet gitu kan. Jadi kita bisa ajak BPOM Serang juga bisa, ya boleh, sesekali ke Car Free Day. Oke, Sobat Fabers, tadi 4 pertanyaan sudah Yola ajukan ke narasumber Yola yang sangat luar biasa, Ibu Rida ya. Nah, kita akan break dulu sebentar Sobat Fabers, jangan kemana-mana. Sambil Yola mau tungguin respon dari Sobat Fabers semua di 0812 9188 532. Jangan kemana-mana ya, don't go anywhere, karena sebentar lagi Yola akan kembali. Oke Bu, kita break dulu ya. Ya. Bejaknya nasi unamah bari ngahuapan anak segala. Kamana bapana teh? Beginilah ibu rumah tangga mah. Biasa bapak nama keur kuli neangan sabongkah berlian. Si Dede dihuapan naon eta? Oh iya, bubur wortel jeung kecap asin doang. Jakumaha, make daging mah teu kabeuli teh. Kanggo kebutuhan tumbuh kembang anak teu kudu mahal-mahal teh. Biasakeun bae pola gizi seimbang setiap hari. Misalna, makanan pangan olahan dirompok seperti nasi, hui, dangder, tales, daging, tahu tempe, kacang-kacangan, telur, buah-buahan jeung nu lainna dengan jumlah jeung takaran anu seimbang serta beragam di unggal poena teh. Ulah poho oge, selalu terapkeun pola hidup bersih jeung sehat. Rajin mencuci tangan sebelum makan jeung setelah berpergian, bermain dan lain-lain. Olahraga dan beraktivitas gerak secara teratur, jaga oge berat badana agar selalu ideal. Heueuh nya tehnya, kadang sebagai orang tua sok sangheukan ieu urang lah. Hiji deui ye, anakna ulah dicarekan bae teh, mantak kuru eta batur. Hartina jaga oge psikologi anakna agar mentalna tetap terjaga saat masa pertumbuhan jeung perkembanganna. Ingat, kanggo tubuh kembang anak kita, mari kita galakan gerakan gizi seimbang. Saya Didi Mulyadi, Kepala Dinas DP2 KBP 3 Kabupaten Pandeglang. Kunaon eta HP basada teu diangkat-angkat. Ai, lenggera diangkat. Bus, ting dop ulah diangkat. Eta jalma anu nagih-nagih hutang tina pinjol. Sok ngancam-ngancam kula sieun kula mah dop ulah diangkat kumaha ieu. Ai, emang sorangan boga hutang pinjol?
Atuh heueuh Dop, kumaha aja minjem ka batur mah nu mere. Laju nama minjem ka pinjol aing kapaksa, ja babari laju cair bae. Babari cair ge bungana gede ulah sakaba-kaba unjam injem online sagala kitu. Soalna loba eta nu ilegal. Meujeuh hirup saayana bae ulah sok ngalobakeun hutang. Senah orang hidup tenang. Nya Dop, kaduhung ku lagi heh. Kakak teteh, hiduplah seadanya dan bergaya semampunya. Jangan sampai kita terjerat hutang. Hindari berhutang melalui pinjaman online karena banyak pinjaman online atau pinjol yang ilegal serta tidak terdaftar di OJK. Pesan ini disampaikan oleh Diskom Santik Kabupaten Pandeglang. Waduh, aing eleh di bae mah. Aduh, beak di bae mah beak, ieu mah modal beak. Kunaon sorangan beak naon kitu nu beak? Beuh, urang eleh di bae Dop. Mana duit gaji deui. Kabeh didepokeun. Hutang can dibayar, kumaha ieu geus kieu Dop? Bae aing mah Dop ieu kumaha geus kieu datang ka imah aing bae Dop. Astagfirullah, makana ulah kabita sugih ngadadak ngandelkeun judi. Nya sugih henteu nu aya beak sorangan ngalobakeun hutang beh mending duit najeng jajan anak pamajikan mah. Kakek teteh kiwari kerame anu ngaranna judi slot atawa depo. Nyaeta judi melalui aplikasi online dina handphone. Judi online ieu asup kana kabeh lapisan masyarakat baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Judi online atau slot ieu bahaya kanggo generasi muda urang kulantaran bisa ngakibatkeun jadi males, nyieun ketagihan jeung ngarusak mental. Bahkan di babaraha daerah loba nu bunuh diri kulantaran kabelit hutang gara-gara nginjeman duit jeung depo dina judi online. Mari kita jauhi semua jenis judi karena akan merusak mental dan kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Diskom Santik Kabupaten Pandeglang. Dari sekian banyak masyarakat Pandeglang, hampir 75% kredit motor di PIP Group dan ambil motor di dealer MPS. Nah, mari kita dengarkan pengakuan dari beberapa orang yang sudah ambil motor di dealer MPS. Saya Tia, sebagai ibu rumah tangga, kadang saya suka ribet kalau mau nganter anak ke sekolah. Makanya, suami saya tuh nyaranin untuk beli motor Honda di dealer MPS. Tadinya sih saya ragu mas, takut ribet. Pas datang ke sana, ternyata prosesnya itu mudah dan cepat. Terima kasih MPS, terima kasih VIP Group. Nama saya Koneng. Kalau saya sih jangan ditanya. Untuk layanan perkreditan sudah pasti saya pakai VIP Group. Dan dealernya ya tentunya MPS lah. Saya Teh Ajeng, salah satu pegawai di Pemda Pandeglang. Kalau pakai motor Honda sih sudah lama ya. Cuma proses yang cepat baru kali ini nemuin. Seperti di VIP Group. Ternyata di VIP Group itu salah satu jasa layanan perkreditan terpercaya di Pandeglang. Nah, selain itu juga di VIP Group ternyata bisa kredit motor bekas, elektronik, dan pinjaman dana tunai. Saya Tiwi, mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Pandeglang. Karena jarak yang jauh dari rumah ke kampus, jadinya motor Honda saya harus rutin diservis. Karena dealernya MPS, jadi nggak takut deh ya. Pelayanannya bagus, suku cadangnya juga asli loh. Terima kasih MPS. Nah, sudah jelas kan dealer mana yang harus Anda pakai? MPS adalah dealer yang handal dan PIP Group adalah jasa layanan yang terpercaya di Pandeglang. Jadi nggak usah pikir panjang lagi deh ya. Ngasuh nama bari ngahuapan anak sagala. Beginilah ibu rumah tangga mah. Si Dede dihuapan naon eta? Bubur wortel jeung kecap asin doang. Kanggo kebutuhan tumbuh kembang anak teu kudu mahal-mahal teh. Misalna makanan pangan olahan dirompok seperti nasi, hui, dangder, tales, daging, tahu tempe, kacang-kacangan, telur, buah-buahan jeung nu lainna dengan jumlah anu seimbang. Terapkeun pola hidup bersih jeung sehat. Rajin mencuci tangan sebelum makan
perjalanan jeung setelah berpergian. Olahraga dan beraktivitas gerak secara teratur, jaga oge berat badana agar selalu ideal. Dashat, Dapur Sehat Atasi Stunting merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi dengan cara memanfaatkan bahan pangan lokal. Ayo kakak teteh, melalui program Dashat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan bayi kita dari resiko bahaya stunting. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak DP2 KBP 3A Kabupaten Pandeglang. Bi. Assalamualaikum, Bi. Otoy sudah uih ya. Waalaikumsalam. Ai, si Kasep tos uwi. Gerak-gerak mam heula ka ditu. Ih, Bi, Mam nangke bae sih. Ai, ulah sok ngalambat-lambatkeun emam. Gagabah gering, dasar awak geus kuru doang nyerek kaung. Tuh, Bibing geus masak sayur gedang, pindang lauk jeung lalap pucuk dangder. Otoy mah hayang jajan heula, Bi. Kudu inget, cek bu dokter geh kamari. Ulah ngagedekeun jajan sembarangan. Urang kudu bisa nerapkeun gizi seimbang. Sina gede ongkoh tak awang. Ayo, terapkan selalu gerakan pola gizi seimbang setiap hari agar generasi sehat tercipta untuk anak-anak kita. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak DP2 KBP 3A Kabupaten Pandeglang. Aih, jate jar siti. Ku heubel amat telok panggih. Jate hamdah. Naon eteh keur ngeusi deui kitu? Nya teh, alhamdulillah. Lain parang sahamil nu kiwari mah rada carelong, awakna ge kudu kitu. Awas nu hade teh bisi stunting doang engke anakna. Stunting eta naon kitu? Stunting eta kondisi gagal tumbuh pada anak anu berkaitan erat dengan gizi masyarakat yang buruk tina jangka periode anu panjang. Lamun hal ieu teu ditangani dengan serius, engkena loba anak-anak urang anu ngalami lambatna perkembangan pertumbuhan kognitif, mudah sakit jeung kurang produktif. Laju, cara pencegahanna kumaha teh? Gampang carana, pastikan kondisi kebutuhan nutrisi untuk janin tercukupi selama kehamilan. Rutin melakukan pemeriksaan kehamilan ke bidan atau dokter kandungan. Hindari paparan asap rokok. Jaga kesehatan salila masa kehamilan. Olahraga ringan secara teratur dan upayakan selalu mengelola stres. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak DP2 KBP 3A Kabupaten Pandeglang. Check. Okay. Welcome to Radio 97.3 Berkah FM. Dari Jalan Kiai Haji TB Asnawi nomor 1 Pandeglang, Banten. Berkah 97,3 FM. Berkah FM. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fabers dan sahabat Banten. Dalam rangka pembentukan calon anggota panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan Menyuarakan kebaikan, membangun bangsa penuh harapan. Waktu bergulir sepanjang hari. Setiap kata penuh makna, menjadi pelita di tengah dunia. Cahayanya menggerangi jiwa.
Sobat Fabers, kembali lagi di frekuensi Radio Berkah FM 97.3 The Nice Music News Station. Masih dengan aku Yola di sini dan masih dengan Ibu Rida Rufaidah SFAM APT ya. Kita akan lanjut lagi Sobat Fabers, tapi sebelumnya Yola mau kasih informasi ke Sobat Fabers semua bahwa Sobat Fabers bukan hanya bisa mendengarkan talk show ini melalui frekuensi 97,3, tapi juga Sobat Fabers bisa nonton live streaming YouTube ya Radio Berkah FM Pandeglang. Juga Sobat Faber tentunya bisa juga masuk di link websitenya Radio Berkah FM. Jadi untuk teman-teman nih yang mungkin sinyalnya kurang bagus nih Teh Yola, atau aku lagi nggak dapet nih frekuensinya Teh Yola, oh tenang aja. Selama kalian tidak blank spot, selama kuota aman, kalian masih bisa dengerin nih talkshow Radio Berkah FM melalui live streaming YouTube dan juga link website ya Sobat Fabers. Baik Bu Rida, are you ready? Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Apabila kita konsumsi gula, garam dan juga lemak di atas anjuran konsumsi sehari, kira-kira apa sih potensi berbahaya apa yang akan terjadi nih di tubuh kita manusia? Boleh Ibu silakan. Iya. Kalau misalnya sekali-kali gitu kita konsumsinya melebihi batas itu nggak masalah. Nggak masalah ya. Kalau sekali-sekali. Sekali-kali. Karena kan alhamdulillah kita dikaruniai Tuhan tubuh yang luar biasa fungsinya. Jadi dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri sebenarnya kalau sekali-kali. Tapi kalau semakin lama terus-terusan, terus nggak di-maintain dengan aktivitas, itu bisa menyebabkan penyakit tidak menular yang tadi di awal disebutkan prolog oleh Teh Yola tadi tuh. Ada misalnya yang pertama itu yang lebih ringan obesitas. Karena konsumsi gula berlebih terus nggak diiringi aktivitas fisik, jadi kan tenaganya numpuk tuh, si lemak-lemaknya numpuk. Nah jadi dia bisa jadi obesitas, dan obesitas ini biasanya pembuka penyakit-penyakit lain, misal seperti diabetes pasti karena dia terlalu banyak makan gula, kemudian hipertensi karena garamnya juga terlalu banyak, terus penyakit jantung karena lemaknya terlalu banyak dia bisa menyumbat dan akhirnya bisa stroke, sama penyakit ginjal. Nah penyakit ginjal ini bisa dipicu dari kadar gula yang tinggi ataupun kadar garam yang tinggi. Jadi keduanya itu bisa menyebabkan si pembuluh darah di ginjal itu rusak. Seperti itu. Sama tambahan gigi berlubang kalau sering makan manis ya. Baiklah. Baik, dari beberapa penyakit tidak menular yang tadi sudah Ibu sebutkan, Bu Rida sebutkan, memang penyakit-penyakit itu menjadi penyakit-penyakit penyumbang kematian ya. Diabetes karena kelebihan gula, hipertensi karena kelebihan garam, kemudian lemak bisa penyakit jantung ataupun yang akhirnya berakhir dengan stroke ya. Kemudian penyakit ginjal. Nah penyakit ginjal ini ternyata juga salah satunya adalah dari asupan nutrisi yang tidak seimbang tadi ya Bu ya. Baik, ditambah aktivitas fisik yang kurang gitu. Oke. Dan gigi berlubang. Gigi berlubang. Ya kalau jarang gosok gigi ya. Dan makannya manis-manis terus, makanya sekarang anak-anak kecil tuh udah banyak ya. Baiklah. Bu, di sela-sela pertanyaan yang keempat tadi ternyata ada pertanyaan nih dari YouTube ya, live streaming YouTube. Pertanyaannya dari Mbak Nazwa Nabila. Kalau kemasan polosan yang nggak ada keterangan nutrisi dan lain sebagainya, bagaimana cara mengetahui takaran sajinya ketika kita konsumsi? Kan memang banyak kita temuin ya. Ada makanan yang dia nggak ada informasi takaran nilai gizinya, apalagi misalnya kayak proses usaha UMKM yang dia nggak ada tuh informasi itu. Kalau informasi takaran nilai gizi mungkin kan corporate yang memang sudah besar gitu. Nah, gimana nih Bu caranya? Mungkin ya bisa sebenarnya sambil sharing nih ke Sobat Fabers ya. Jadi kalau pangan itu ada beberapa jenis. Kalau pangan segar itu seperti sayuran ya, terus kemudian ada pangan olahan yang ada informasi labelnya. Itu yang sudah didaftarkan baik itu melalui BPOM atau melalui UMKM ke Dinas Kesehatan PIRT. Ada juga yang namanya pangan siap saji. Nah yang tidak ada labelnya itu biasanya pangan siap saji karena dia dibuat saat itu di bawah dari 7 hari dan habis saat itu. Biasanya kan gitu ya, di kayak risol, yang kayak gitu-gitu yang ada. Nah, gimana sih cara ngebatasin makanan untuk yang seperti itu? Itu kita bisa
sebenarnya disesuaikan saja. Kayak misal kalau yang besar kan itu kita tahu ya garam berapa di satu sajian berapa. Nah kalau misalnya risol kan pedagangnya juga nggak mungkin memasukkan garam sebanyak itu karena pasti keasinan ya. Nah tapi mungkin kita bisa mengakalinya, makannya itu jangan berlebihan. Secukupnya aja, berhenti sebelum kenyang terus makan sebelum lapar. Istilahnya seperti itu ya Mbak Yola gitu. Jadi seperti itu, kemasan snack besar pun seperti itu. Jadi kalau misalnya ada snack 1 kilo ya jangan sekilonya dihabisin gitu ya, bagi-bagi berapa kali gitu, kira-kira makannya secukupnya gitu, seperti itu sih untuk kemasan-kemasan siap saji. Baik. Tadi dari Mbak Nazwa ya pertanyaannya, gimana kalau kita nggak ada makanan itu tidak ada takaran nilai gizinya. Nah tadi Bu Rida udah jelasin, kita pasti punya sense ya. Oh kira-kira kalau saya sekali makan 5 nih kebanyakan nih, berarti 1 aja gitu ya Mbak Nazwa. Dan makanan apa tadi, siap saji ya Bu ya, siap saji. Aku setuju sih dengan tadi yang disampaikan dengan Bu Rida, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, memang itu yang sudah dianjurkan dengan Nabi kita tercinta tentunya ya Bu ya. Oke, sudah terjawab ya Mbak Nazwa ya. Jadi bisa dikira-kira aja sendiri nih kalau misalnya makan 5 kebanyakan nih, kan misalnya risoles tuh dia terdiri dari tepung dan tepung adalah karbohidrat. Kalau misalnya makan 5 kira-kira itu banyak banget ya, mungkin 1 aja cukup gitu ya. Karena kalau mengikuti nafsu mulut nih nggak pengen berhenti. Betul. Baik. Oke, ada lagi pertanyaan dari Sobat Fabers, Yola masih nungguin ya. Boleh di live streaming YouTube ataupun langsung di 0812 91 888 532. Oke, next Bu. Ternyata lumayan banyak ya bahayanya ya. Ternyata lumayan banyak bahayanya. Dan beberapa waktu lalu sempat jadi highlight ya Bu ya, penyebab gagal ginjal karena mengkonsumsi minuman manis berlebihan. Memang apa sih hubungannya antara konsumsi minuman manis yang mengandung pemanis dengan gagal ginjal? Kan kalau gagal ginjal itu berarti adalah ketidakmampuan ginjal kita untuk menyaring, memproses purin atau apapun itu ataupun gula. Itu gimana Bu? Bisa dijelaskan sedikit? Iya, jadi kita punya satu organ yang berfungsi untuk menyaring semua yang masuk ke tubuh kita, yaitu ginjal. Jadi apapun yang Sobat Fibers atau teman-teman makan, konsumsi itu pasti melalui ginjal. Nah, si ginjal ini ketika dia berproses butuh bantuan dari air putih. Jadi dalam kerjanya supaya si ginjal ini baik-baik saja gitu, dia butuh bantuan dari air putih. Nah, kadang masyarakat sekarang, anak-anak sih, saya mungkin dulu seperti itu gitu, suka minum minuman warna. Nggak mau minum air putih, maunya minuman warna, maunya minuman manis, dan itu terus-terusan. Kadang mungkin memang kondisinya panas ya di Banten ya, jadi enak tuh seger minum manis, tapi itu tuh berlebihan. Minum manis bisa sampai 5 botol mungkin sehari, atau mungkin berapa botol sehari, tapi nggak barengi dengan konsumsi air putih yang cukup. Betul. Nah, otomatis kan kerja ginjalnya tuh jadi berlebihan ya, terus nyaring minuman, dan itu frekuensinya tadi kalau sekali-sekali sih mungkin nggak apa-apa, kalau terus-terusan terus akhirnya organnya jadi pasti bermasalah si ginjalnya. Itu yang menyebabkan hal itu. Jadi batasan baiknya minum air putih itu kan memang sudah ada anjuran ya, 8 gelas per hari atau 2 liter kurang lebih tergantung dari usia dan berat badan. Jadi untuk membantu kerja ginjal jangan lupa selingi minum air putih. Dan jangan lupa cek informasi nilai gizinya, udah berapa tuh gula yang kita minum. Iya betul. Memang kita sedang berada pada situasi di mana masyarakat kita tuh nggak aware, dan masyarakat kita tuh nggak peduli dengan apa dari jumlah minuman atau makanan yang kita makan itu berapa banyak sih gulanya. Dan mungkin saja mereka aware ketika mereka sudah ada gejalanya nih, sudah ada warning di badannya, kurangin gula. Karena memang seperti itulah Bu, yang terjadi di masyarakat kalau kita. Kalau nggak kerasa belum gitu ya. Kalau belum kerasa belum, hajar terus ya sampai udah ada warning di badannya baru mulai ngebatasin. Sedangkan hal itu bisa dibilang mungkin sudah sedikit terlambat ya, meskipun tidak terlambat sekali. Lebih baik kita menjaga ketika badan kita sehat. Ya, jadi ada korelasinya antara gagal ginjal dengan minuman-minuman manis ya Bu ya. Memang tidak 100% gara-gara itu sebenarnya, karena kan kita sehari juga nggak mungkin minum manis aja kan, mungkin kita makan sesuatu, terus makan yang garamnya juga tinggi, terus jajan-jajan lain, dan memang juga ada genetik dari
itunya dan kita kurang minum air putih, jadi itu memang kayak faktor menjadi pendorong salah ya. satu ya. Jadi encourage lagi gitu ya, makin tapi kemungkinannya lebih besar lagi. karena tapi pola bukan hidup salah kita. minuman manisnya sebenarnya, salah Iya. kitanya karena terlalu banyak Iya, mengkonsumsi. Makanya nih sekarang nih kita pengen masyarakat sobat-sobat Fibers nih aware sama informasi nilai gizi. Coba baca sebentar aja, Iya. ada berapa nih kandungannya sebelum makan. Baik, kita remind lagi ya. Jadi tadi sehari itu jangan lebih dari 4 sendok makan atau 50 gram ya. Terus kalau untuk garam itu konsumsinya 1 sendok teh manis aja. Terus kalau lemak tadi tidak boleh lebih dari berapa Bu? 67 gram. 67 gram. Nah itu Sobat Fibers ya. Ayo silahkan dicatat yang belum catat. Iya. Ya, oke. Bu Yola mau jawab lagi nih, ada pertanyaan dari Sobat Fibers ini yang datang dari komen di live streaming YouTube kita. Oke, baik. Halo, ini dari Mbak Siti Rahmah ya. Izin bertanya Ibu, kadang kan nggak setiap hari kita lihat dan baca informasi nilai gizi pada kemasan. Ada nggak sih Ibu dampak dari mengabaikan label informasi nilai gizi terhadap kesehatan kita di jangka panjang? Nah itu dulu Bu, nanti akan ada lagi ini. Baik, Silakan. tadi Ibu Siti Rahma ya, Mbak Siti Iya, Rahma ya. iya. Jadi memang kalau kita malas membaca ya istilahnya gitu. Jadi memang seharusnya kita baiknya tetap membaca. Nah, tapi kami dari BPOM punya yang namanya logo pilihan lebih sehat. Mungkin bisa sedikit banyak membantu, tapi memang baiknya tetap membaca karena kalau si logo pilihan lebih sehat ini dipilih terus konsumsinya juga 5 kemasan atau 10 kemasan sama aja gitu ya. Jadi ada namanya logo pilihan lebih sehat. Jadi itu gambarnya lambang seperti checklist hijau. Pernah ngeliat nggak Mbak Yola di kemasan? Pernah kayaknya checklist hijau. Nah itu si checklist hijau itu artinya itu sudah teruji, terbukti karena secara klinis kalau kandungan dari gula, garam, lemaknya itu lebih rendah dibanding produk sejenisnya. Oh Nah gitu. tapi memang kalau dikonsumnya berlebihan ya sama Tetap aja nggak ngaruh kan. Jadi misalnya memang dia nilainya di bawah produk setara, nanti tapi 10 kalau minumnya bungkus 5, sama aja gitu. Iya sama aja. Iya oke. cuma kalau lagi buru-buru nih ya nggak apa-apa, coba ditengok-tengok si logo pilihan lebih sehat itu diambil. Jadi itu ya. Iya. Jadi Sobat Fibers, kalau Sobat Fibers menemukan kemasan makanan olahan ya atau makanan snack-snack di toko-toko retail nih yang ada checklist warna hijau, berarti itu adalah logo pilihan yang lebih sehat. Jadi dari takaran nilai gizi garam, gula dan lemaknya di bawah lebih rendah dibanding yang produk setara itu. Oke, baru tahu nih sekarang ya. Kalau nggak tahu sih kita nggak tahu nih. Gitu. Tapi ya tetap ya nggak boleh makan banyak-banyak. Nggak boleh berlebihan juga. Oke, semoga bisa menjawab untuk Mbak Siti Rahma ya. Selanjutnya Yola akan bacakan lagi nih. Ada lagi pertanyaan dari teman kita, audiens Berkah FM di live streaming YouTube, di YouTube. Dari Mas Yopi Maulidan. Katanya, apa saja sih kira-kira kesalahan yang sering dilakukan orang-orang di luar sana saat memilih makanan berdasarkan nilai gizi? Ya. Apa saja kira-kira kesalahan yang sering dilakukan orang-orang di luar sana saat memilih makanan berdasarkan nilai gizi? Mungkin bisa dijawab Bu, silakan. Iya, ke Mas Yopi mungkin ini kayaknya suka jajan ya. Sepertinya iya. Kesalahan apa yang dari ketika dia memilih produk jajanan gitu ya. Iya, Kesalahan apa? Tadi sudah dijelaskan. Jadi setiap makanan itu ada takaran sajinya. Saya contohkan misal ada kemasan minuman 1 liter. Nah itu dia beragam tuh. Kalau memang dia 250 ml sekali 1 takaran saji, terus nanti dihabiskan saat itu juga 1 liter. Nah itu otomatis berarti si kandungan gulanya itu dikali 4. Itu salah pertama. Dia tidak mengecek takaran saji. Jadi konsumsinya itu melebihi yang dianjurkan wajar. Tadi nggak sharing ya. Itu pun berlaku untuk snack-snack dengan kadar garam tinggi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dia sudah nih mengecek si gulanya, tapi dia
oh ini kayak sepertinya lebih rendah nih, tadi pilihan lebih Pilihan sehat, lebih tapi sehat. memang dia konsumsinya si checklist semua, tapi disatuin, ada checklist 1 misal minuman, checklist 1 dia ciki, checklist 1 dia sama aja kan ya, akumulasi. Sama Itu aja juga akumulasi, kesalahan. itu juga kesalahan, Betul. ya. Kemudian yang ketiga itu dia jajan nih, tapi dia juga makan yang lain. Misal dia suka banget makan teh manis. Di pagi-pagi dia udah minum teh manis biasa, berapa sendok teh. Terus dia jajan. Memang checklist pilihan lebih sehat. Nanti di sore-sore dia minum lagi teh manis. Ya, jadi itu juga kesalahan. Jadi sama aja tidak berpengaruh ya, meskipun kita memilih checklist hijau. Betul. Iya. Jadi itu balik lagi ke individunya. Harus ngebatasin selain ngecek label juga perhatikan nih konsumsi satu hari itu kita makan apa aja, kan yang tahu makan apa aja kita ya. Iya. Betul, Oke. seperti itu. Baik, oke Mas Yopi, mudah-mudahan bisa menjawab ya tadi pertanyaan yang sudah diajukan untuk narasumber kita, Ibu Rida. Bu, lanjut lagi, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ya, ternyata banyak banget sih ya bahaya dari konsumsi gula, garam, dan lemak tadi. Nah, gimana sih Bu, bisa dijelaskan mungkin jika dari segi pemerintah dan juga BPOM Serang sendiri bagaimana upaya yang dilakukan terkait hal ini? Dari apa saja? Jadi ini informasi nilai gizi, keseimbangan nutrisi ini baru bisa kita atasi, maksudnya kita kendalikan ketika kita bekerja sama. Jadi nggak cuma dari pemerintah aja. Dari pemerintah itu sudah membuat semacam regulasi, peraturan-peraturan supaya tadi produsen itu mencantumkan informasi nilai gizinya. Kemudian ada beberapa peraturan tentang batas asupan gula, garam, lemak. Nah, seperti itu. Jadi ini semacam kayak regulasi, semacam kayak hukum gitu ya, supaya si produsen itu patuh gitu ketika membuat produk. Nah, dari pemerintahnya sudah menetapkan aturan, dari produsennya sendiri karena ada aturan ini otomatis dia mengikuti aturan tersebut. Dan pasti dia didukung dengan bukti-bukti analisis hasil si nutrisi tadi. Nah, tapi ini dua ini nggak bisa berjalan kalau dari masyarakatnya sendiri nggak mau tahu dan nggak mau membaca tentang itu, karena tadi yang tahu konsumsi harian makanan itu kita sendiri. Jadi kita nggak bisa pukul sama rata satu orang itu semua harus kayak gini, karena kan memang mereka konsumsi beda-beda. Ya mungkin kalau aktivitasnya banyak ya berarti makannya lebih banyak, atau kalau memang yang aktivitasnya sedikit makannya lebih sedikit, atau yang tadi ada penyakit-penyakit tertentu itu kan ada diet-diet tertentu. Nah, karena itu BPOM Serang ini memberikan edukasi nih ke masyarakat terkait hal itu dengan berbagai media, salah satunya media elektronik seperti talkshow radio kali ini. Kemudian kita juga masang videotron. Videotron juga. Betul. Oh, videotron juga. Iya, beberapa di Serang, Bu? di area Provinsi Serang. Memang temanya berganti-ganti, nggak GGL aja karena kan banyak yang harus diingatkan remindernya seperti itu. Kemudian juga kami ada media sosial, Instagram, Facebook, YouTube yang memberikan semacam infografis infografis. Terus apa sih yang patut masyarakat perlu digarisbawahi, perlu dipantau gitu kira-kira baik untuk terkait keamanan pangan kah, obat, kosmetik, itu semua ada di Instagram kami. Bisa nih Sobat Fabers bisa follow Instagram kami @bpom Serang. Oke, Instagramnya @bpom Serang. Betul, di YouTube juga ada seperti itu. Jadi di sana tuh banyak infografis apa aja sih hal-hal yang perlu masyarakat tahu seperti itu ya Bu ya. Nah, tadi berdasarkan tadi nih Ibu bilang bahwa dari segi pemerintah dan juga BPOM sudah menetapkan aturan-aturannya, dan produsen juga mau tidak mau mengikuti aturan yang sudah dibuat. Tapi semua itu tidak akan berpengaruh besar jika masyarakatnya nggak aware. Jadi kalau ibaratnya kita bikin rules tapi rulesnya nggak dijalanin, ya udah rules itu akan sama aja tidak berpengaruh. Jadi semua itu kuncinya juga dari kita ya Sobat Fabers, kita yang harus mulai aware. Kan karena kesehatan itu bukan buat BPOM Sobat Fabers, tapi buat diri sendiri, buat kita sendiri. BPOM justru menjadi jembatan gitu untuk bisa kasih kita banyak knowledge dan supaya kita lebih aware gitu kan ya. Baik Bu, karena memang waktu yang terus berjalan dan semakin sempit, pertanyaan terakhir untuk narasumber Yola ya di sore hari ini. Tapi nanti sebelum Yola move nih ke pertanyaan yang terakhir, untuk BPOM sendiri kan dia adalah mengawasi obat dan makanan. Kira-kira dia kan punya wewenang penuh untuk mengawasi obat dan makanan itu. Kira-kira apa sih Bu pengawasan yang dilakukan secara ininya alurnya gitu?
apa aja sih? Oke, kalau dari BPOM sedikit sendiri, ya ini supaya kita tahu ya Sobat Fabers. Iya, jadi kalau dari BPOM sendiri kita pengawasannya dari hulu ke hilir. Jadi kita awasi nih dari mulai produsen mendaftarkan produknya, dari dia sarananya seperti apa, misalnya makanan ya Mbak Yola ya. Jadi sarana produksi pangannya seperti apa itu sebelum dia produksi kita awasi produsen-produsen itu sudah sesuai kah, sudah dengan mematuhi aturan kah, sudah higiennya sudah baik kah, prosedur-prosedur sudah baik kah, baru setelah dia dapat ke istilahnya sertifikat pemenuhan cara pembuatan pangan olahan yang baik, itu baru dia boleh memproduksi pangan. Nah, pangannya itu nanti diregistrasi kembali. Itu yang namanya izin edar. Jadi sarananya sudah oke, kemudian nanti baru ke produknya apakah oke enggak, itu juga nanti beberapa melampirkan semacam bukti analisis kalau produknya itu baik seperti itu. Nanti juga kita kaji labelnya, apa labelnya itu berlebihan atau enggak, terus sudah ada informasi nilai gizinya atau enggak, sudah sesuai kah, atau kadang kan ada tempat penyimpanan ya, makanan itu kan enggak semuanya di suhu ruang, ada yang harus di suhu dingin, beku gitu, itu makanya di chiller atau di freezer atau di suhu ruang iya, gitu suhu ya. ruang itu seperti itu kita cek juga. Berarti panjang ya Bu ya prosesnya ya. Pun nanti setelah itu rilis dan didistribusikan ke masyarakat, itu kami sampling kembali tuh produk-produk itu, kami uji lagi di laboratorium supaya kami tahu ini produsennya tetap istilahnya mempertahankan mutunya enggak gitu tuh. Nah, itu nanti kita uji lagi, kalau hasilnya memenuhi syarat lanjut, kalau hasilnya tidak memenuhi syarat ada tuh sanksi-sanksi tertentu. Iya, bisa aja dia memenuhi syarat pertama, kedua, ketiga, ternyata ketika produksi dan itu barang sudah diedarkan ada yang dikendori gitu kan. Makanya butuh uji sampel lagi. Baik. Berarti kalau misalnya prosesnya sedemikian panjang, ada juga dong berarti pengajuan izin itu yang di hold dulu banyak Bu? Jadi memang kalau memang si produsen itu masih belum memenuhi tadi izin penerapan cara pembuatan pangan olahan yang baik, itu tetap tuh kita bina. Gimana caranya dia memperbaiki sarananya. Kalau dia belum memenuhi syarat ya kita tetap hold terus sampai dia akhirnya memenuhi persyaratan itu. Istilahnya perbaikan istilahnya tuh. Kalau dia sudah perbaikan barulah kita lanjut prosesnya. Baik. Oke, terima kasih. Itu sedikit selingan ya Sobat Fabers. Nah, ini langsung kembali lagi nih ke pertanyaan seputar GGL. Nah, dengan upaya tersebut Ibu diharapkan kan masyarakat bisa paham ya pentingnya informasi nilai gizi dan membatasi asupan garam, gula dan juga lemak. Nah, terakhir Bu, gimana sih cara konsumsi produk pangan olahan yang baik? Silakan Bu. Jadi kalau Sobat Fabers atau masyarakat umum ini membeli produk pangan, yang pertama itu produk pangan dikonsumsinya sesuai kebutuhan, nggak berlebih. Tadi berhenti sebelum kenyang, atau jangan gara-gara diskon nih beli semuanya terus dihabisin. Sesuai takaran sajinya. Kalau memang dia banyak, bagi-bagi ke orang lain ya. Sharing is caring ya Mbak. Kemudian juga jangan lupa selalu konsumsi air putih yang cukup, 8 gelas air atau 2 liter. Dan selingi juga dengan aktivitas olahraga, jangan mager ya. Jangan mager ya, aktivitas fisik is minimal jalan ya. Ke depan ke Indomaret jangan naik motor. Nah, sekarang ini ya, karena kita tuh sudah dikelilingi dengan hal-hal yang mudah. Saya pun seperti itu. Iya, sama dong kalau begitu. Karena kita sudah dikelilingi dengan fasilitas-fasilitas yang memudahkan hidup kita. Kita mau makan bisa Gojek. Kita mau jadi diem aja tinggal HP bisa gitu GoFood, bisa ini. Akhirnya kita jadi mager, aktivitas fisik berkurang, dan makanan yang mengelilingi kita pun makanan gak sehat, junk food, fast food. Nah, jadi kurang lah itu. Kurang ya, dan hal ini edukasi ini sangatlah penting tentunya Sobat Fabers. Kemudian yang ketiga kita punya yang namanya cek klik, yaitu cek kemasan. Jadi sebelum membeli itu pastikan kemasan pangan kondisinya baik, nggak bocor, nggak rusak. Kalau ciki masih kembung ya, kalau susu nggak kempes, kalau kaleng nggak gembuk gitu, nggak kembung, atau telur nggak boleh yang retak. Itu ya. Kalau secara kasat mata mungkin bisa dilihat. Kelihatan kan itu, iya. Begitu. Jadi selalu cek kemasan dulu, kemudian cek label. Di sini label itu ada segalanya, ada informasi nilai gizi yang tadi dijelaskan, ada juga expired date, terus kemudian diproduksinya di mana, batasan alergennya juga ada di situ, terus disimpannya di suhu apa, itu semua ada di labelnya. Jadi jangan lupa selalu cek labelnya. Kemudian cek izin edarnya. Untuk pangan olahan tadi yang bukan pangan siap saji itu pasti selalu ada izin edar, baik itu dari BPOM, MD untuk makanan dalam negeri
negeri, makanan luar negeri impor itu ML, dan untuk UMKM di PERT. Selalu pastikan ada izin edarnya. Kemudian yang terakhir, kadaluarsa. Pastikan makanan yang kalian konsumsi itu belum melewati masa kadaluarsa. Baik. Ya, kemudian juga lakukan izin. Sekarang nih banyak banget nih kita udah sedemikian rupa menerapkan izin edar, tapi izin edar itu kadang ditulis aja sama oknum-oknum yang nakal. Nah, buat tahu itu kita punya aplikasi yang namanya Bepom Mobile. Oh, Mbak jadi Yola. mereka nyomot betul, secara betul, ilegal. betul. Oh, gitu. Sekarang tuh semuanya, mau itu makanan, mau itu betul, kosmetik, mau itu obat tradisional, dia nyomot izin edar siapa aja. Tapi pas dicek tuh beda ternyata mereknya. Kalau ragu sama merek itu bisa dicek di Bepom Mobile, bisa scan barcode atau masukin nomor izin edar. Ini bisa di-download di Play Store. Bepom Mobile ini nggak tertutup untuk makanan, kosmetik, obat tradisional, obat semua bisa dicek di situ. Wah, berarti masih banyak ketemu ini ya para pelaku usaha yang nakal ya. Betul, makanya kami edukasi nih ke masyarakat supaya masyarakatnya juga pintar, lebih aware ya. Ketika kita dibodoh-bodohi, kita harus lebih pintar ya, Sobat Faber. Mulai sekarang langsung download aplikasi Bepom Mobile ya, atau juga bisa melalui website www.cekbpom.pom.co.id. Nah, Ibu, ini juga adalah line aduan masyarakat ya. Betul. Di Bepom Mobile. Ya, di Bepom Mobile itu juga ada pengaduan nih kalau misalnya masyarakat menemukan produk yang ilegal, tidak tertutup untuk makanan. Karena sekarang temanya GGL ya. Kalau memang nanti ada tidak makanan pun, kosmetik, obat tradisional, itu bisa melaporkan melalui Bepom Mobile dan hotline kami di nomor 08111372225. Atau bisa juga via website Span Lapor, dan kami ada namanya Hello Chief. Ini dan bisa juga di Instagram Bepom di Serang. Oh, yang tadi BPOM Serang tadi ya, Bu ya. Baik. Sobat Fabers di 0811137225 ya. Itu hotline-nya. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya, menemukan produk olahan yang ilegal, boleh langsung dilaporkan ke hotline itu. Baik, Bu, nggak kerasa Bu Rida, ternyata waktu juga yang akan memisahkan kita. Mungkin ada sedikit closing statement yang mau disampaikan ke Sobat Faber semua, silakan Ibu. Ya, jadi Sobat Faber semua ingat harus membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Karena yang menjaga kesehatan kita itu nggak cuma dari regulasi saja, tapi kita harus aware terkait kesehatan diri kita sendiri. Lebih bijak memilih makanan dan selalu ingat cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa sebelum mengkonsumsi produk. Dan ingat tadi cek lagi informasi nilai gizi, jadi konsumsi asupan gula, garam, dan lemak Sobat Fabers bisa terkendali dan nutrisinya bisa seimbang. Baik, Ibu Rida, terima kasih untuk closing statementnya. Dari Yola sedikit ya. Nah, Sobat Fabers, itu tadi talk show yang berjalan ya, yang sudah kita laksanakan bersama Bepom Serang nih, BBPOM Serang ya Bu ya. Dimana edukasi ini bagaimana sih kita aware nih dengan takaran gizi ya, kita membaca takaran gizi. Karena Sobat Fabers, tentunya kesehatan adalah investasi jangka panjang ya, investasi jangka panjang. Karena kalau sehat ya kita mudah dalam segala hal gitu ya. Jangan lupa Sobat Fabers, di tengah gempuran pola hidup yang tidak sehat sekarang ini, kita harus lebih aware, apalagi nih ibu-ibu khususnya yang punya balita, yang punya anak-anak, tuh sudah harus tahu bagaimana cara kita membaca takaran nilai gizi, membatasi apa makanan dikonsumsi oleh anak, agar kita mempersiapkan generasi-generasi selanjutnya yang lebih sehat, tentunya untuk menyongsong generasi emas 2045. Betul ya Bu ya? Betul. Dan talk show ini juga adalah sebuah dukungan juga kepada pemerintah pusat, kemudian untuk negara kita tercinta ya. Kita bersama-sama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 ini, kita saling berkolaborasi dari mungkin dari sektor yang ini mempersiapkan dari segi kesehatannya, ada yang dari pendidikannya, dan lain-lain ya. Mungkin itu aja Yola dan narasumber Yola, Ibu Rida, kita pamit undur diri, dan juga ada Bapak Bapak Ahmad. Bapak silakan. Mungkin ada closing statement Pak, mau menyapa Sobat Fabers Bapak, atau di belakang layar aja? Baik, ternyata Bapaknya mau di belakang layar saja Sobat Fabers. Baiklah kalau begitu.
Yola dan narasumber Yola pamit undur diri. Semoga talk show hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, bisa meliterasi Sobat Faber semua, sehingga memiliki wawasan dan knowledge yang terus bertambah ya. Karena memang peran dan fungsi dari LPPL Radio Berkah FM ini adalah radio milik pemerintah. Tentunya kita mau mengajak masyarakat Pandeglang dan juga Banten untuk terus meningkatkan pengetahuannya. Seperti itu. Baik, kita pamit undur diri ya Bu ya. Baik, kita pamit Sobat Fabers. Aku Yola dan narasumber aku Rida. Ya, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah FM, suara sambung membangkitkan, menyebabkan Bejaknya ngasuh nama bari ngahuapan anak segala. Kamana bapana teh? Beginilah ibu rumah tangga mah. Biasa bapak nama keur kuli neangan sabongkah berlian. Si Dede dihuapan naon eta? Oh iya, bubur wortel jeung kecap asin doang. Jakumaha, make daging mah teu kabeuli teh. Kanggo kebutuhan tumbuh kembang anak teu kudu mahal-mahal teh. Biasakeun bae pola gizi seimbang setiap hari. Misalna, makanan pangan olahan dirompok seperti nasi, hui, dangder, tales, daging, tahu tempe.